Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Setelah seharian kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, di kesempatan yang indah ini, kita sisihkan waktu untuk mendengarkan, menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang setiap saat membimbing anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Sebagian anak-anak-Mu boleh mendengarkan dan menerima firman-Mu dalam acara kegiatan renungan malam yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawa Semarang Timur. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga sabda-Mu yang kudus dapat tertanam di setiap kehidupan anak-anak-Mu dan menjadikan iman kami semakin teguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam hari ini, Senin 30 Agustus tahun 2021 dengan tema Hidup yang Sungguh Beribadah. Bacaan diambil dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. Yang demikian firman-Nya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Dalam bacaan yang kita dengarkan bersama merupakan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius yang berisi pesan, didikan, pengajaran kepada Timotius yang pada saat itu masih tergolong muda usianya. Namun Timotius di jemaat Efesus menghadapi orang-orang yang menyebarkan ajaran sesat yang dapat mempengaruhi, menyesatkan jemaat di Efesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu yang harus dilakukan Timotius dalam menjalankan tugas panggilan di jemaat Efesus, supaya anak-anak Tuhan di Efesus tetap berpegang kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus yang membawa damai dan keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi miliknya, di setiap kehidupan kita sehari-hari kadang juga mengalami hal yang sama seperti pengikut-pengikut Kristus yang ada di Efesus pada saat itu. Namun semua itu dapat teratasi apabila kita hidup yang sungguh beribadah. Beribadah tidak hanya dilakukan di rumah-rumah ibadah, tetapi kapan saja, di mana saja kita harus beribadah. Artinya, di setiap saat kita harus bisa mengendalikan, menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita, tingkah laku, perbuatan
dan harus sesuai dengan ajaran Kristus, mewujudkan kasih terhadap sesama, setia kepada ajaran-ajaran Kristus, hidup suci, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami anak-anak-Mu, Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh dan berbuah di setiap kehidupan kami, sehingga iman kami tidak mudah tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh jahat yang ada di kanan kiri kehidupan anak-anak-Mu. Bimbing dan sertai anak-anak-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami. Ampuni atas segala dosa serta kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Selamat menikmati kemurahan Tuhan.